Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 9 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tidak Akan Dipermalukan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah aku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa kehidupan kami dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami dipermalukan karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah anak-anak Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak akan dipermalukan. Kalau kita belajar untuk mengenang peristiwa apa dalam kehidupan kita, di mana kita dipermalukan oleh orang-orang tertentu. Dalam kasus anak-anak kita mengenal namanya bullying. Sebuah tindakan mengejek, sebuah tindakan menghina, sebuah tindakan merendahkan yang terjadi bahkan di usia yang masih sangat dini. Mungkin karena bentuk fisik, atau mungkin karena berbicara yang tidak lancar, atau mungkin karena rambut yang tidak sama, warna kulit yang tidak sama di komunitas anak-anak tumbuh, dan itu terjadi sampai kepada usia dewasa. Bagaimana seseorang itu kemudian disingkirkan karena perbedaan ras, karena kita sebagai orang yang minoritas, atau karena perbedaan ekonomi. Ada rumah tangga di mana suami dan istri punya kesenjangan ekonomi yang sangat jauh, di mana satu pihak adalah orang yang kaya raya, sementara pasangannya itu adalah orang yang dari keluarga sederhana. Karena masalah ekonomi itulah yang kemudian dipermalukan. Merasa orang yang punya ekonomi lebih kuat, statusnya, stratanya lebih tinggi. Di bagian firman Tuhan ini, kita sudah belajar kita itu adalah anak-anak Allah. Kita itu adalah anak-anak raja. Sehingga status kita dalam kondisi apapun dalam keberadaan kita terlahir di keluarga seperti apa, kondisi ekonomi seperti apa, kondisi fisik kita seperti apa. Itu kita diterima oleh Allah dan Allah tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan menciptakan kita bahkan jauh lebih tinggi daripada seluruh ciptaan yang lain. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, kita tidak pernah akan dipermalukan sekalipun dunia itu dengan berbagai macam cara mencoba untuk mempermalukan karena ada sesuatu yang bisa menjadi bahan kita dipermalukan oleh orang-orang tertentu. Mari kita belajar firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tema di dalam Mazmur 31 diberikan tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, aman dalam lindungan Tuhan. Ayat kedua dikatakan, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Kita di sini bertemu dengan kata malu dengan kata keadilan. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Tentu Mazmur Daud adalah banyak mazmur yang ditulis oleh Daud sendiri. Bagaimana kemudian Daud dikejar-kejar dan mengalami berbagai macam pengalaman. Dia dipermalukan. Posisi dan kedudukannya tidak dihargai. Dan tentunya ada banyak pengalaman-pengalaman di dalam sejarah Alkitab. Orang-orang yang dipermalukan. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada orang-orang yang dipermalukan, dianggap sebagai strata lebih rendah, dikucilkan karena dia mengalami sakit kusta. Ada orang dipermalukan karena dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi, tetapi dia orang Samaria. Karena pernikahan campur, dipermalukan sebagai strata yang lebih rendah. Dan di dalam bagian firman Tuhan dalam perjanjian baru, bagaimana anak-anak pun juga kurang dihargai oleh murid-murid Yesus. Sehingga tatkala anak-anak itu mau datang kepada Yesus, murid-murid menghalang-halanginya. Dan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku, sebab merekalah yang punya kerajaan surga. Bagaimana kemudian para pemimpin-pemimpin yang ada di dalam Alkitab yang tidak mengenal Allah, menekan orang yang lebih bawah, mempermalukan orang-orang yang kalah di dalam peperangan, mempermalukan orang yang lebih rendah kemampuan dan kekuatannya. Dari orang yang bersangkutan, rasa superioritas, rasa diri lebih hebat, rasa komunitas lebih unggul,
itu punya dampak, punya kecenderungan untuk bisa mempermalukan orang lain yang kita anggap lebih rendah daripada diri kita. Sahabat seperjalanan, kalau kita mengenang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pasti bisa mencatat peristiwa-peristiwa dalam hidup, bagaimana kita dipermalukan oleh orang-orang tertentu. Ada yang dipermalukan oleh keluarga istrinya, ada yang dipermalukan oleh keluarga suaminya, ada yang dipermalukan, bahkan dijebak, bahkan dihina, bahkan difitnah, dipermalukan, ditelanjangi. Orang yang menjaga rahasia kita bercerita, kita anggap aman bercerita kepada orang yang kita percayai. Ternyata di belakang karena satu dan lain hal, dibongkar seluruh aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita. Lalu kemudian disebarluaskan. Bukankah itu adalah tindakan-tindakan dipermalukan? Sahabat seperjalanan, ada 2 langkah yang kita harus lakukan di dalam menyikapi bagaimana dipermalukan. Yang pertama, janganlah kita hidup dalam kehidupan yang memalukan. Jadi ada dipermalukan itu bukan karena oleh orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Hidup kita tidak baik, hidup kita serong kiri dan kanan, kita tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Kita hidup kemudian di dalam ketidakbenaran. Kemudian kita melakukan kecurangan. Lalu kecurangan itu, kejahatan kita, dosa yang kita buat diketahui oleh orang lain atau bahkan bersentuhan dengan hukum. Bukankah itu peristiwa yang mempermalukan? Siapa sebetulnya tokoh dan pelaku daripada kehidupan yang dipermalukan? Yaitu diri kita sendiri. Jadi langkah pertama, sahabat seperjalanan, hiduplah dengan benar, hiduplah dengan elok. Hiduplah dengan indah, jangan melakukan hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan dan juga mempermalukan dirimu sendiri. Dengan demikian, sewaktu engkau sudah hidup benar, maka Tuhan akan mengangkat engkau dan melepaskan engkau dari dipermalukan oleh dunia ini, sebagaimana diceritakan di dalam renungan saat ini sebelumnya. Ada banyak peristiwa kita dipermalukan dan Tuhan berkata, "Aku akan menegakkan keadilan buatmu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Pemazmur sangat memahami bahwa Tuhanlah yang melepaskan aku. Tuhanlah yang mendengarkan seruanku. Tuhanlah yang menegakkan keadilan. Tuhanlah yang disebut dengan tempat perlindungan. Tuhanlah yang disebut sebagai kubu pertahanan yang menyelamatkan setiap sahabat seperjalanan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita berjuang untuk 2 hal. Yang pertama, hidup kita jangan hidup yang mempermalukan nama Tuhan. Hiduplah dengan baik. Hiduplah dengan jujur. Hiduplah dengan benar. Milikilah karakter yang rendah hati. Milikilah karakter yang bisa menghargai. Dan jangan juga kemudian kita merendahkan orang lain. Maka itu bagian hidup yang kita harus jalani. Kalau kemudian kita mengalami peristiwa dipermalukan, dalam bentuk apapun peristiwanya, ingatlah keadilan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan akan mendengar seruan kita. Tuhan adalah kubu pertahanan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan akan menerbitkan hakmu seperti siang dan terangmu kebenaranmu sebagai terang. Dengan demikian sahabat seperjalanan, percayalah, tidak ada perlakuan yang tidak adil yang dipermalukan yang kemudian tidak berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan keindahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi berbagai macam masalah, Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.